Halo semuanya, saya Laura ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Laura ID, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NPM 2210200102, Universitas Riau Kepulauan. Kali ini saya akan membuat video singkat dengan tema Bangga Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dengan dosen pengampu Pak Ferry Emanalu SOS MM, tugas wawasan sosial budaya, maritim dan kepulauan. Apa aja sih? Stay tune ya guys. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan apa itu maritim, apa saja kekayaan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, dan bagaimana upaya kita sebagai warga negara maritim untuk memaksimalkan keberadaan maritim dan kepulauan Indonesia. Negara maritim adalah julukan bagi negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan yang luas, hanya memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maritim apabila memiliki garis pantai yang panjang. Terdapat beberapa negara maritim di dunia yaitu Kanada, Indonesia, Papua Nugini, Jepang, Selandia Baru. Dilihat dari panjang garis pantainya, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Kanada. Memiliki garis pantai mencapai 22.800 km, Kanada tercatat sebagai pemilik garis pantai terpanjang di dunia. Sedangkan Indonesia yang berada di peringkat kedua dengan garis pantai mencapai 54.716 km dari luas wilayahnya. Indonesia memiliki perbandingan luas wilayah perairan dan luas wilayah daratan mencapai 70% banding 30%, atau 2/3 dari total luas wilayahnya mencakup 5.188 km2 dan 70%-nya itu 3.257.483 km2 berupa perairan. Karena hal itulah Indonesia layak disebut sebagai negara maritim, dan didukung juga oleh jumlah pulau-pulau yang masuk dalam wilayahnya mencapai 17.540 pulau, dan masuk 15 besar negara maritim di dunia. Secara hukum, Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan sekaligus maritim terdapat pada United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS pasal 46-47 ayat 1. Sehingga dari kondisi geografis, politik, ekonomi, dan sejarah dunia, Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara maritim. Kekayaan Indonesia sebagai negara maritim dari kegiatan ekonomi seperti pembuatan kapal laut, menyediakan penyeberangan kapal antar pulau dan negara, industri reparasi kapal dan pelaut, industri pengiriman barang melalui jalur laut, hingga aktivitas perekonomian. Pelabuhan Indonesia memiliki perairan seperti laut dan selat yang sering dijadikan alur transportasi baik nasional atau internasional. Jalur perairan tersebut menghubungkan Indonesia dengan negara Amerika dan Eropa. Dan Indonesia terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan terletak juga di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Laut Indonesia juga merupakan wilayah marine mega biodiversity terbesar di dunia tercatat. Ada 4.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang. Selain itu, Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Potensi laut Indonesia bisa dibilang sangat melimpah jika diukur dengan nominal Uang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Sebelum melebur dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, pernah memprediksi kekayaan laut Indonesia setara dengan 93% pemasukan APBN pada 2018. Lembaga tersebut memperkirakan nilai kasar potensi laut Indonesia sampai Maret 2019 adalah 1,77 triliun yang berasal dari industri perikanan, terumbu karang, mangrove, dan kekayaan pesisir. Masih ada bioteknologi wisata bahari, minyak bumi, dan transportasi laut. Dari kekayaan yang melimpah ini, kita sebagai warga negara maritim, apa saja upaya memaksimalkan keberadaan kemaritiman dan kepulauan agar tidak disalahgunakan dalam upayanya. Dalam Presiden Joko Widodo mencetuskan 5 pilar. Dan pilar tersebut ada pilar pertama, yaitu pembangunan kembar budaya maritim Indonesia. Pilar kedua, berkomitmen dan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai nilai utama. Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Pilar keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Pilar kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Jadi, dengan adanya pilar ini, negara kita yang sangat kaya dari dalam maupun luar, sebagai warga negara yang baik harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin agar tidak kehabisan dan mampu meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Dan letak kita yang strategis membuat kita memiliki kesuburan tanah yang baik untuk bercocok tanam, dan juga hasil laut kita sangat melimpah membuat kita menjadi sangat kaya. Sayangi, pelihara, dan lindungi alam kita. Sekian.